Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Yustiqomah. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas satu dari Data Science Bengal Coding. Pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu eh, adalah diperlukan library untuk menampilkan hasil datanya. Itu berupa dataset. Dataset itu nanti kita ambil dari data drive dengan collab itu kita sambung. Nanti akan menampilkan hasil dataset yang udah kita temuin. Terus load data menjadi data frame. Dataset tersebut kita ubah. Nih hasil dataset ini. Jadi ada 2127 rounds dari dua kolom. Lalu kita menampilkan ada berapa kolom di dalam dataset ini. Saya cek dulu ada berapa, ternyata ada jumlahnya ada 22 kolom dan itu dikasih lihat apa aja di dalamnya. Terus saya cek dan itu berhasil. Ternyata banyak, ada 22 kolom. Lalu kita cek apakah dataset ini sudah benar dengan menampilkan 5 data teratas. Dan ternyata benar ada 5 dari 22 kolom dari angka 0 sampai 4. Nomor 2, menelah data. Ini menampilkan informasi dari file dataset. Terus menampilkan deskripsi dari file dataset. 8 rounds dari 22 jumlah kolom. Lalu kita masuk ke distribusinya. Distribusi file health-nya berjumlah ada jumlah nilai pada kolom file health-nya. Angka sumbu X itu dari angka 1 sampai 3. Sumbu Y dari 0 sampai 1600. Sumbu X ini menunjukkan kategori 1 sampai 3. Y-nya itu menunjukkan jumlah data setiap kategori. Data dinominasi kategori 1 itu jauh lebih banyak dari kategori 2 dan 3. Lalu data vital health tidak seimbangnya, jumlah data yang paling banyak itu kan memang berada di 1. Jadi 2 dan 3-nya itu lebih sedikit kemungkinan membutuhkan perhatian untuk meningkatkan keseimbangan data dalam analisis selanjutnya. Lalu korelasi linearnya ada 3 warna. Biru itu bersifat negatif, merah positif, putih itu tidak berkorelasi. Angka korelasi koefisiennya itu berkisar -1 sampai hingga 1. Itu menunjukkan kuat hubungan linear antara dua variabel. Lalu interpretasi dari korelasi antara fitur dan targetnya, healthy dengan prolonged deceleration. Itu korelasinya positif sedang di angka 0,55. Artinya semakin tinggi jumlah prolonged deceleration-nya, semakin tinggi kemungkinan fetal health mengalami masalah. Terus fetal health bersama abnormal short-term variability, korelasinya positif rendah di angka 0,020. Semakin tinggi, maka sedikit juga meningkatkan fetal health-nya mengalami masalah. Lalu fetal health bersama histogram variance. Di angka negatif rendah, -0,11, itu akan mengurangi kemungkinan fetal health-nya punya masalah, mengalami masalah. Terus fetal health dengan uterine contraction-nya korelasi negatif sangat rendah di angka -0,03. Ini artinya hampir tidak ada hubungan linear antara uterine contraction dan fetal health.
Korelasi ini tidak selalu menunjukkan sebab dan akibat untuk mengetahui hubungan sebab, akibat yang diperlukan nantinya. Lalu ada distribusi kategori food healthy yang berwarna yang saya buat, normal itu tadi di angka 1, 2 itu suspek kuning, pathological 3. Itu angka normal itu paling tinggi, dan paling rendah itu pathological. Terus ada distribusi selain food healthy, tapi fokus kita ke food healthy dulu. Ini skip. Mungkin yang ini sama akan menampilkan kategori-kategorinya masing-masing. Lalu ketiga, memvalidasi data. Ini kita melakukan pengecekan fishing values pertama, fishing values-nya, jumlah per kolomnya, ternyata uterine contraction-nya uterine contraction sampai relation, histogram mode, histogram variation, histogram tendency itu di angka 212 sama. Lalu mengecekkan data yang tidak sesuai. Data yang tidak sesuai itu pada kolomnya itu ada 0 dari 23 kolom. Berarti tidak ada. Tidak sesuai. Tidak sesuai, data yang sesuai itu tidak ada di Healthy. Lalu mengecek untuk kolom numeriknya 0 di 22 kolom itu, lalu mengidentifikasi kolom yang banyak nilai yang hilang itu tidak ada. Kolom ini lebih dari 50 itu tidak ada. Lalu cek duplikasinya. Oke. Terus menentukan objek duplikasinya ada 5 rows, 22 kolom. Ini 22 kolom. Terus keempat, menentukan objek data. Menghapus fitur yang tidak dapat digunakan, menggantikan nilai tanda seru hasil data setnya. Lalu kelima, membersihkan data. Ini menghitung nilai nol pada dataset. Nilai nolnya itu selain nol tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang nilainya tidak nol. Tidak ada. Terus mendeteksi keberadaan nilai nol. Yang nilainya tidak nol. Uterine contraction, prolactin dissolution, histogram mode, histogram variance, histogram tendency. Terus mengubah tipe data dari salah satu fitur, menambahkan informasinya. Terus import missing new, memvisualisasikan keberadaan nilai nol. Lalu dari 1 sampai 2126 dataset. Terus mengatur fitur yang hilang lebih dari 5%. Itu tidak ada, dan hasilnya tampilannya ini. Terus menambahkan data duplikatnya 67 sampai 19458, ada 10 rounds dari 22 kolom. Terus menghapus data duplikatnya 0 jadi 0, dari 10 itu jadi 0. Terus data info terakhirnya, data cleannya, selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah dan kurangnya, mohon minta koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.